Bayangkan sebuah pagi yang tampak tenang. Kabut tipis masih menggantung rendah di atas ladang hijau Normandia. Burung-burung berterbangan di antara pagar tanaman tinggi yang memisahkan jalan-jalan kecil pedesaan di Prancis. Namun ketenangan itu palsu. Di kejauhan suara mesin berat mulai terdengar. Bukan traktor, bukan kendaraan sipil. Itu adalah suara perang. Musim panas 1944, Eropa Barat sedang terbakar. Perang Dunia II telah memasuki fase paling menentukan. Pasukan sekutu bergerak maju, desa demi desa, jalan demi jalan, berusaha menembus pertahanan terakhir Jerman Nazi. Di tengah pergerakan besar itu, ada satu tempat kecil yang nyaris tak berarti di peta. Sebuah persimpangan jalan sempit dikelilingi pagar tanaman dan pepohonan rendah. Tempat ini kelak dikenal dengan satu nama yang akan dikenang selamanya. Barkman Corner. Tanggal 6 Juni 1944, dunia menyaksikan operasi militer terbesar sepanjang sejarah, D-Day. Ratusan ribu tentara sekutu mendarat di pantai Normandia. Tujuannya satu, mengakhiri dominasi Nazi di Eropa Barat. Namun setelah pantai berhasil dikuasai, perang tidak menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya. Normandia adalah wilayah yang sangat tidak bersahabat bagi pasukan lapis baja. Jalan sempit berliku, pagar tanaman tinggi yang menghalangi pandangan, dan desa kecil yang bisa berubah menjadi benteng pertahanan dalam sekejap. Bagi tank-tank Amerika dan Inggris, setiap tikungan adalah ancaman. Setiap persimpangan bisa menjadi perangkap maut. Dan disinilah tentara Jerman masih memiliki satu keunggulan besar. Pengalaman bertempur dan tank yang mematikan. Ernest Barkman, prajurit di balik legendanya. Ernest Barkman bukanlah tokoh terkenal sebelum peristiwa ini. Ia bukan jenderal besar, bukan perancang strategi perang. Ia hanyalah seorang komandan tank berpangkat rendah dari unit elit Jerman. First SS Panzer Division, Leibstandarte Adolf Hitler. Namun jangan salah, divisi ini adalah salah satu unit paling berpengalaman dan paling berbahaya di medan tempur Eropa. Barkman dikenal oleh rekan-rekannya sebagai prajurit yang tenang di bawah tekanan, disiplin tinggi dan sangat memahami cara bertarung menggunakan tank Panther. Tank Panther adalah mimpi buruk bagi pasukan sekutu. Dibekali meriam 75 mm berkecepatan tinggi, baja miring yang mampu memantulkan tembakan, dan akurasi luar biasa dari jarak jauh. Berbeda dengan tank Sherman milik Amerika yang unggul dalam jumlah, Panther unggul dalam kualitas dan daya hancur. Dalam tangan prajurit terlatih seperti Barkman, Panther bukan sekadar kendaraan perang, ia adalah senjata pemburu. Pada akhir Juli 1944, unit-unit Amerika bergerak cepat menembus pedalaman Normandia. Mereka yakin garis pertahanan Jerman mulai runtuh. Namun intelijen mereka tidak mendeteksi satu Panther yang bergerak sendiri, menyusuri jalan kecil menuju sebuah persimpangan sunyi dekat desa Le Lorey. Disinilah Barkman berhenti. Ia mematikan mesin, mengamati medan dan mendengarkan. Barkman menyadari sesuatu yang krusial. Jalan ini akan dilewati konvoi sekutu. Visibilitas rendah dan pagar tanaman memberi perlindungan yang sempurna. Ini bukan tempat untuk bertahan. Ini adalah tempat untuk menyergap. Waktu terasa melambat. Dari balik pagar tanaman, Barkman melihat debu berterbangan di kejauhan. Suara rantai baja semakin jelas. Tank-tank Amerika mendekat. Mereka tidak berhenti, tidak menyebar, tidak mencurigai apapun. Tank pertama memasuki persimpangan. Dalam bidikan meriam Panther. Boom! Satu tembakan, satu tank Sherman hancur dalam sekejap. Tank kedua berusaha bereaksi. Boom! Api menyembur. Ledakan mengguncang jalan sempit itu. Dalam hitungan detik konvoi Amerika terjebak dalam mimpi buruk. Jalan terlalu sempit untuk berbalik. Pagar tanaman menghalangi pandangan. Tembakan datang dari arah yang tidak jelas. Barkman terus bergerak. Menembak, berpindah posisi lalu menembak lagi. Tank-tank sekutu mengira mereka diserang oleh banyak Panther.
padahal kenyataannya hanya satu. Beberapa tank terbakar, kendaraan pendukung hancur, infanteri terpaksa berlindung. Persembahan kecil itu berubah menjadi kuburan baja. Namun Barkman bukan prajurit nekat tanpa perhitungan. Ia tahu, amunisi terbatas, serangan udara sekutu bisa datang kapan saja, dan bertahan terlalu lama berarti bunuh diri. Saat tembakan balasan semakin akurat, Barkman mengambil keputusan terakhir. Ia menarik mundur tank panternya perlahan, masih menembak sesekali untuk menutupi pergerakan, dan kemudian ia menghilang. Secara strategis, peristiwa ini tidak menghentikan laju sekutu. Perang terus berlanjut, Jerman akhirnya kalah. Namun secara psikologis, Barman Korner meninggalkan luka mendalam. Pasukan sekutu mulai lebih berhati-hati, lebih curiga pada persimpangan kecil, dan lebih menghormati kemampuan lawan. Yang paling menarik, nama Barman Korner justru diberikan oleh pasukan sekutu sendiri. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa di tempat itu mereka pernah dikalahkan oleh kecerdikan satu orang. Hari ini Barman Korner hanyalah jalan biasa. Mobil sipil melintas, angin berembus tenang. Tak ada tanda bahwa tempat ini pernah menjadi saksi ketegangan luar biasa, keputusan sepersekian detik, dan keberanian seorang prajurit di tengah kekacauan perang. Namun sejarah mengingatnya, karena terkadang sejarah tidak ditentukan di medan perang besar, melainkan di satu persembahan kecil oleh satu keputusan berani.